Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel karya ilmu saya dengan judul Pengaruh Rasa Stabilitas, Rasa Profitabilitas, dan Rasa Aktivitas terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BNI periode 2020 sampai dengan 2023. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengenalkan ilmu saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Indira Felisa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta. Kemudian, ada pokok bahasan yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, rangka pemikiran, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Kemudian, peneliti dalam menulis karya ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu industri manufaktur di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Kompas.com, salah satu sektor usaha yang terus mengalami perkembangan adalah perusahaan makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu strategis dan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi di Indonesia. Menurut kemenparekraf.go.id, kekuatan di industri makanan dan minuman di Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan permintaan dalam negeri yang terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor ini terhadap PDB industri non-migas sebesar 39,10% dan menyumbangkan 6,55% terhadap PDB nasional pada tahun 2023 menurut kemenparekraf.go. Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah tersedianya sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh oleh suatu industri dengan cara menjual sahamnya kepada publik di pasar modal menurut dari pada tahun 2020. Menurut teori objek produk, tujuan utama perusahaan itu sendiri adalah memaksimalkan nilai perusahaannya. Optimalisasi nilai perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi seorang investor maupun bagi seorang manajer. Menurut dari pada tahun 2020, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri adalah inflasi, tingkat bunga, fluktuasi nilai falas, serta keadaan pasar modal. Kemudian, sedangkan faktor internalnya adalah kinerja keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio stabilitas, dan rasio aktivitas. Kemudian, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat bahwa DR sebagai X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y, kemudian ROE-nya sebagai X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, kemudian Tatonya sebagai X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan yang terakhir DR sebagai X1, ROE sebagai X2, Tato sebagai X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Kemudian untuk hipotesisnya berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat membuat H1 yaitu biar berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian H2-nya ROE sebagai berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiganya Tato berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir biar ROE dan Tato berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan metode penelitiannya, polisi yang didapat adalah 9 perusahaan menggunakan teknik sampling. Dapat didapat sebanyak 4 perusahaan. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Avius. Model yang dipilih pada peneliti ini adalah model atau CHAM. Kemudian untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi. Yang untuk model regresinya adalah model regresi data panel yang didapat sebagai berikut, yaitu Y, I, T sama dengan minus 1,0311952 plus 4,051275 plus minus 0,0149899 plus minus 0,245997 plus standar error. Kemudian hasil pembahasannya, uji T-nya DR sebagai X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to value dengan nilai probability-nya sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Kemudian ROE-nya sebagai X2 secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to value dengan nilai probability-nya sebesar 0,7709 lebih dari 0,05. Kemudian Tatonya sebagai X3 secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to value dengan nilai probability-nya sebesar 0,58 lebih dari 0,05. Kemudian untuk UCF-nya, nilai probability F statistiknya sebesar 0,00018, kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa DR, ROE, dan Tato secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap residual value. Kemudian uji koefisien determinasinya nilai adjust square-nya sebesar 0,389051, artinya sebanyak 38% variabel residual value dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen seperti dir, ROE, dan tato, sedangkan sisanya sebanyak 62% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak diikut sertakan dalam penelitian. Kemudian kesimpulannya adalah DR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian ROE secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, TATO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah untuk dapat menggunakan variabel lain seperti rasio likuiditas, laba dan lain sebagainya, serta dapat menggunakan indikator Kaminsky untuk mengukur nilai perusahaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.